Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kami dari tim Hobi Holistic Brand Improvement bisa hadir di kegiatan perpisahan dan kenaikan kelas di Yayasan Permaisa. Alhamdulillah, nanti pada siang hari ini kami akan mendemonstrasikan, kami akan menyampaikan apa sih sebenarnya hobi. Hobi kalau dilihat dari segi bahasanya adalah kesenangan. Mungkin adik-adik tadi sudah disebutkan ada yang hobi main game, ada yang hobi main sepak bola, macam-macam. Jadi proses pembelajaran adik-adik ini, santri ini adalah memang dengan proses yang sangat menyenangkan. Dengan proses yang sangat menyenangkan. Sedikit aja, apa bedanya hobi dengan proses yang lainnya? Sama-sama sebenarnya mempelajari Al-Quran, tetapi di hobi adalah prosesnya bagaimana Al-Quran itu digambarkan, Al-Quran itu di copy paste atau Al-Quran itu difoto. Al-Quran beserta maknanya. Jadi kalau di Holistic Brand Improvement itu adalah memfoto Al-Quran beserta maknanya, sehingga adik-adik ini sudah bisa memahami makna ayat per ayat, surah per surah, bisa juga nanti diacak, bisa juga nanti baca dari belakang dan seterusnya. Kami memang tidak menyarankan untuk tetap membaca Al-Qur'annya itu secara benar, tapi nanti pada saat dites boleh Bapak Ibu misalnya surah Al-Fil dibaca dari ayat terakhir sampai ke awal dengan artinya. Silakan nanti juga mungkin Pak Rofiq bisa juga yang ngetes dari belakang. Anak-anak ini melalui proses 20 hari, 120 jam. Jadi tiap hari belajar 3 jam siang, 3 jam malam. Kami hanya memandu, ini nanti hasilnya silakan bisa dites. Sementara keempat adik ini sudah bisa menggambarkan mulai dari surah An-Nas sampai Al-Fil yang pendek-pendek, terus yang panjang dari An-Naba sampai Al-Infitor. Al-Infitor ada yang sampai Al-Mutaffifin dan seterusnya. Jadi pada saat nanti ditanya Al-Quran yang sudah difoto atau dipindahkan kotak, mereka akan jawab. Minta bantuan mungkin dari mas-mas untuk mic yang di belakang mungkin nanti. Kurangnya dikasihkan aja. Sementara saya hanya ingin mencontohkan, dulu, silakan Bapak Ibu nanti bisa menanyakan. Ini namanya Soleh. Saya ingin tanya ke Soleh ini untuk Qurannya bagikan dulu ya ke yang belakang biar, atau di situ juga di yang SMK. Kalau yang punya HP, kenapa? Yang perempuan bisa naik Bu, monggo Bu. Itu juga sama. Ayo. Bisa lihat di HP aplikasi. Silakan nanti siapa? Itu belakang mungkin siapa? Ini mungkin Pak Rofiq yang muda-muda itu. Gak apa-apa lewat situ ya. Silakan bisa dibuka surah An-Naba, surah pertama di juz 30. Kasihkan ibu-ibu yang mau. Ini juga adalah santri-santri yang ikut hobi.
Kalau yang ini adalah ustadzahnya, jadi saya Pak Didit Wahyono yang mendampingi adik-adik belajar. Saya asli dari Pamekasan, cuma tempat tinggal di Solo. Kalau Bu Rini adalah asli dari Temanggung, tempat tinggal di Madiun. Holistic Brain Improvement ini metodenya berpusat di Madiun, tetapi untuk di Kabupaten Bangkalan ada di Pondok Pesantren Ibnu Holil, Yai Imam. Ustadz, barangkali dari surat yang pendek-pendek dulu untuk Silakan nanya surah apa, monggo. Ayo pegang mic satu-satu. Ayo silakan mau nanya surah apa, monggo. surat Al-Nahb sama artinya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat binasalah yada kedua tangannya abi abu lahabin lahab watab dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna tidak berguna, anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apa yang kasaba ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla kelak ia akan masuk naran api, dzata yang mempunyai lahabin gejolak. Wa imratuhu hammalatal hatab. Wa imratuhu dan istrinya dalam kurung Ummu Jamil. Hamma pembawa, hammalata pembawa, al-hatabi kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha pada leher-leher, hablun terdapat tali, mim masadin dari sabut yang dipintal. Gimana Mas? Oke, terima kasih. Ayo silakan diacak, monggo. Itu ada Bu Rini bisa bantu. Sampean baca ayatnya, dia jawab artinya. Sampean baca artinya, adik-adik akan jawab Arabnya. Al-Falaq saya baca Al-Qur'annya. Ya, ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, Min syarri ma khalaq. dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, Wa min syarri ghasikin idza waqab. dan dari kejahatan malam yang gelap apabila telah gelap, Wa min syarri naffasatil fil 'uqad. dan dari kejahatan perempuan dalam kurung tukang sihir yang meniup-niup pada buhul-buhul, Wa min syarri hasidin idza hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oke, benar. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan mau an-naba, an-nasihat atau apa? Ustadz, yang di depan itu ada putra dari desa Gelege itu. Oh ya, silakan monggo Mas Badrut itu ini. pegang mic. Mas Badrut ini putra dari desa Gelege. Sudah baca surah apa ini? Mau diacak atau diurut silakan. Ya. Terserah. Ibu-ibu boleh nanya. Oh boleh, silakan. Silakan. Ayo langsung. Mau nanya lagi, Pak?
Ntar dulu guru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qurannya dipegang. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ayat sebelumnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Artinya dilihat. Ayo artikan. Alladzi yang lahu miliknya mulku kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah ala kulli atas segala syai'in sesuatu syahidun maha menyaksikan. Bagus, terima kasih. Sangat bagus. Monggo Badrut. Iya, baca surat An-Naziat. Ayo, langsung. Dari awal. Nanti saya potong di tengah. Iya dong, sama artinya. Oh, ya udah, monggo. Monggo Ustazah, surat An-Naba, An-Naziat atau apa? Jangan satu surah ayat. Silakan. Artinya boleh, jenengan mau baca boleh. An-Naba boleh. Yang panjang. Atau sebutkan ayat 5 sampai berapa boleh. Dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Surah An-Naba ayat 17 sampai 23 ya? Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna, sungguh, yauma, hari, al-fasli, keputusan, kana adalah miqatan, waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma, pada hari, yunfakhu, ditiup, fis-suri, sangkakala, fatatuna, maka kalian datang, afwajan, berduyun-duyun. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihati, dan dibuka, as-sama'u, langit, kanat, maka terdapatlah abwaban, pintu-pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyirati, dan dijalankan, al-jibalu, gunung-gunung, fakanat, maka jadilah ya saraban, fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, sungguh, jahannama, neraka jahannam, sebagai tempat pengintaian. Littaqina ma'aba. Littaqina, bagi orang-orang yang berlebihan, ma'aban, menjadi tempat kembali. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka tinggal, fiha, di dalamnya, ahqaban, dalam masa yang lama. Gimana Ustazah? Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ibu, langsung. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Surat apakah? Dan tolong dibacakan ayatnya. Diulang. Sesungguhnya Ini sampai orang-orang Al-Buruj ya, dari An-Naba sampai Al-Buruj yang sudah tergambar. Kalau di luar itu adik-adik belum tergambar atau belum di copy paste. Masih pin? Sojia, monggo tadi nggak dengar, silakan diulang. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Tolong dibacakan ayatnya. Inna
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Gimana? Nggih leres. Leres atau betul? Ada yang lainnya? Siapa? Dari siswa atau monggo Bapak Ibu? Ini mau disuruh baca dari misalnya An-Naba ayat 46, 1, 9 bisa. Karena bukan dihafal tapi dia melihat, tergambar seperti lihat layar. Ya. Monggo silakan. Tidak apa-apa, borongan nggak apa-apa Mas. Yang lain mungkin jadi makmum. Itu calon pemimpin berarti. Surat Wadduha, Pak. Belum tergambar atau belum di copy paste. Jari An-Naba sampai Al-Buruj ya. Ada beberapa Al-Mutaffifin. Kalau yang dari surat pendeknya dari An-Nas sampai Al-Fil. Ayo tinggal ngetes sudah bawa Al-Qur'an kok. Gak usah bingung. Yang penting sudah tergambar gitu. Kalau enggak ada yang pegang Quran aja, biar ini gantian bacanya tak suruh ngaca, jenengan nyemak atau melihat. Gimana? Saya mau bacakan artinya. Silakan. An-Nasa. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang putri-putri ayo. Ibu-ibu mungkin dari wali santri. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, langsung. Tapi bisa meminta dari yang perempuan yang menjawab. Perempuan ini baru sampai surah apa? Baru pendek. Surat Dari pendek. An-Nas sampai Al-Fil. Sampai An-Naba Al-Fil. kemarin hanya beberapa surah. Siapa yang sudah An-Naba ada? Belum. Ini angkatan kedua. Belum selesai, baru separuh perjalanan kalau ini sudah selesai. Monggo. Saya bacakan artinya ya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebutkan surat apa dan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat ke-2. Baik, terima kasih. Surah apa? Baik, gini aja. Ini siapa pegang mic? Mas Surya sama Mas Abdus Somad. Tolong dilihat surat An-Naba. An-Naba apa Nasihat? Terserah ya. An-Nasihat. Silakan buka surah An-Nasihat. Surah An-Nasihat ada ayat 46. Tolong diperhatikan, dua anak ini nanti akan membaca secara siksak.
Ayat pertama Surya, ayat 46 Somat, Tamam. Ayat kedua Tamam, ayat 39 Surya. Tolong diperhatikan, hanya memperhatikan saja. Kalau salah tolong ditegur. Siapa ini? Monggo. Ini surat An-Naziat, hanya satu surat tapi bacanya atas bawah. Jadi nanti yang Tamam akan baca ayat 46, Surya ayat 1. Setelah itu gantian, Tamam akan baca ayat 2, Surya akan baca ayat 45 ya. Sudah, kalau sudah, supaya kami hanya ingin membuktikan bahwa adik-adik ini tidak menghafal tapi tergambar. Ya, tergambar dan dia baca di otaknya yang sudah dipindah atau di foto reading. Sampun nggih? Sudah Pak Taufik? Karena ini butuh konsentrasi, yang nyemak juga harus konsentrasi, jangan sampai salah. Iya Pak. Sudah? Sudah. Iya. Jadi atas bawah ya. Oke. Jadi nanti Surya akan membaca surah An-Naziat ayat 1, maka Tamam ayat terakhir 46. Setelah itu Tamam akan baca ayat 2. Surya akan baca ayat 45 dan seterusnya sampai nanti ketemu di tengah. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut ruh, gharqan, dengan keras. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ka'annahum seakan-akan mereka yauma pada hari yarawnaha mereka melihatnya lam tidak yalbathu tinggal illa kecuali asyiyatan di waktu sore au duhaha atau duhaha pagi harinya. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama sungguh hanyalah anta kamu munziru pemberi peringatan man kepada siapa yang yakhshaha takut kepadanya. Wan nasyitati nashta, wan nasyitati dan demi malaikat yang mencabut ruh. Wan nasyitati demi malaikat yang mencabut ruh, nashtan perlahan-lahan. Wassabihati sabha, wassabihati demi malaikat yang turun sabhan dengan cepat. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika kepada Tuhanmu muntahaha kesudahannya. Fima anta min dzikraha, fima untuk apa anta kamu min dzikraha menyebutkan waktunya. Fassabiqati sabqa, fassabiqati dan malaikat yang turun dan malaikat yang mendahului sabaqan dengan kencang. Fal mudabbirati amra, fal mudabbirati demi malaikat yang mengatur amron urusan dunia. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'aluna mereka akan bertanya kepadamu nak anis sa'ati tentang hari kiamat ayyana kapan mursaha terjadinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, fa inna maka sungguh al jannata surga, hiya ia surga al ma'wa menjadi tempat tinggal. Yauma tarjufur rajifah, yauma pada hari tarjufu menggoncangkan, ar-rajifatu goncangan dalam kurung tiupan pertama. Tatba'uha ar-radifah, tatba'uha mengikutinya ar-radifatuh yang Sadaqallahul mengiringi tiupan Azim. kedua. Baik, saya rasa cukup nggih. Benar Pak nggih? Benar? Benar. Benar. Tuh. Jadi karena sudah difoto, jadi adik-adik ini akan membaca di otak. Ngerpek tapi sudah dipindah ke otak. Mungkin cukup sekian karena mengingat waktu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau memang nanti putra-putrinya ingin mengikuti kegiatan hobi bisa di
Pondok Pesantren Ibnu Holil Bangkalan. Ini angkatan pertama, ini angkatan kedua. Sudah akan dimulai angkatan ketiga. Ini belajarnya hanya 20 hari, kalau per hari itu 3 jam, 6 jam. Jadi ada 120 jam. Kegiatan hobi ini sudah beberapa pondok pesantren yang menggunakan. Saya sama Bu Rini juga sudah di mana? Darul Ulum Jombang, di Tebuireng, ada di Baitul Quran Sawahan Nganjuk, juga kita ngelatih di mana? Di Yambaul Quran Kudus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak, pertanyaan. Siapa? Ini. Silakan. Apa sudah dibuka di Arusbaya? Masih belum? Gini, Arusbaya belum, tapi ya? nanti setelah di mana di Bangkalan itu trainer mencukupi, kita akan membuka cabang di beberapa tempat. Tapi kalau untuk mau daftar dan lain sebagainya, silahkan bisa ke Pondok Pesantren Ibnu Holil. Nanti tim manajemen di sana yang akan mengatur apakah di Ibnu Holil ataukah di beberapa cabang yang lain. Karena kami pun juga mendidik beberapa trainer, termasuk ini adalah juga nanti akan calon trainer yang akan menggantikan kami. Karena kami tidak, saya sama Bu Rini tidak mungkin terus menerus di Ibnu Holil. Insya Allah di Juli kami sudah kembali lagi ke Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Monggo Bu Rini ada yang ingin disampaikan, karena ini juga yang melatih adik-adik ini. Silahkan Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, ini tadi adalah hobi holistic brain improvement. Sama, kelihatannya sama dengan hafalan Al-Quran. Sama. Jadi nanti di hobi itu selain menggambarkan pasti hafal. Kalau selama ini mungkin saya ada hafalan Al-Quran, semuanya hafal dari juz 1 sampai 30. Hobi akan lebih memfasilitasi untuk menyimpan. Nanti jadi kalau belajar hobi itu semua surat yang disimpan, yang sudah dihafal akan dipelajari cara penyimpanannya di anggota tubuh. Jadi seperti ini misalnya tadi adik-adik yang sudah hafal juz 30. Juz 30 itu ada 37 surat. Benar? Iya. Juz 30 ada berapa surat? 37 surat. Masing-masing surat akan ada tempat penyimpanannya. Sehingga seperti tadi adik-adik tidak akan lupa baik surat, ayat maupun artinya. Ini yang belum pernah dilakukan. Jadi kalau selama ini di pondok-pondok hanya sekedar menghafal tanpa ada lemari penyimpanannya. Tapi kalau di hobi nanti diajari cara penyimpanan hafalan surat, sehingga apa yang sudah dipelajari tidak akan lupa karena masing-masing ada lemarinya. Juz 1 ada lemarinya, juz 2 ada lemarinya, sehingga pada saat butuh seperti ini tinggal manggil. Oh, surat ini saya simpan di rambut, tinggal dipanggil di rambut, akan muncul tulisannya. Pada saat diacak seperti tadi kelihatan. Kalau hafalan mungkin susah, ya. Ada yang hafal? Ya, ada yang sudah hafal? Semuanya hafal ya? Kalau semuanya hafal diajak bisa enggak? Nah, itu bedanya hafalan dengan hobi. Jadi para penghafal Al-Quran akan lebih mudah nanti untuk belajar di hobi. Di hobi hanya menyediakan tempat penyimpanan dan artinya. Itu seperti halnya Asmaul Husna. Semuanya hafal ya Asmaul Husna. Di sini semuanya hafal Asmaul Husna? Hafal. Dengan nyanyi atau dengan biasa? Harus pakai lagu. Ada yang hafal? Coba angkat tangan. Siapa yang hafal? Angkat tangan coba. TK, yang TK, yang SMA aja. SMA aja, sudah lulus ya? Maaf saya nggak bisa bahasa Madura. Yang SMA ada yang hafal Asmaul Husna? Pasti hafal semua. Oke, kalau hafal coba akan saya acak. Asmaul Husna urutan yang ke-20 kira-kira apa?
Ada yang tahu? Itu. Nanti kalau di hobi, karena semuanya sudah tersimpan rapi, Asmaul Husna pun nggak usah pakai lagu. Ditanya acak, Asmaul Husna nomor 37 tahu. Asmaul Husna nomor 25 tahu, nggak usah pakai lagu. Tinggal aja baca di anggota tubuh, sudah tersimpan semuanya. Itu bedanya yang apa? Metode hafalan yang biasa kita lakukan dengan hobi. Jadi monggo siapa yang mau mendalami Al-Quran, pengen putra-putrinya tahu arti Al-Quran, paham Al-Quran, cara penyimpannya, silahkan bergabung dengan hobi. Saya kira cukup sekian. Sebentar Bu, Oke. nyela. Ya. Itu kira-kira bisa dikembangkan tidak untuk bisa menyimpan di keilmuan-keilmuan lain? Oh, oke. Jadi kira-kira seperti rumus-rumus fisika, kimia itu kan dibutuhkan juga nanti. Oke, ya. Kasih. Jadi hobi itu karena metode holistic brain improvement, mendefrak otak, menyempurnakan otak secara menyeluruh. Jadi ini bisa diterapkan untuk semua ilmu. Adik-adik yang di sekolah bisa menggunakan metode hobi untuk pelajaran di sekolah. Sehingga nanti pada saat menerima pelajaran, mendengar guru ngomong, itu lebih mudah menerimanya. Nanti diajari bagaimana anak-anak berhalusinasi, bagaimana anak-anak berimajinasi. Sehingga semua apa yang didengar bisa diimajinasikan menurut kreasi mereka masing-masing. Ilmu pelajaran bisa diimajinasikan, Al-Quran bisa diimajinasikan. Tepat sesuai dengan apa yang diomongkan guru nanti bisa disimpan di otak. Jadi nanti dengan belajar hobi, nanti mulai dasarnya akan mudah untuk menerima pelajaran. Rumus-rumus kimia, fisika, alat-alat laboratorium mungkin. Nanti yang belajar di kedokteran, anatomi tubuh, semuanya bisa dibayangkan, digambarkan dan disimpan. Itu jadi hobi tidak hanya di Al-Quran tapi bisa diterapkan di ilmu apa saja, sains bisa, begitu Pak. Oke, jadi hobi ini mulai dari IQ, SQ, dari G. Mulai dari intelektual, spiritual, dan kecerdasan sosial, yang lain bisa. Supaya tidak bingung jenengan, semua sudah punya HP, silahkan bisa di YouTube-nya dengan ketik hobi spasi Al-Quran. Jangan lupa biasanya di subscribe, like, and share gitu nggih. Silakan, di situ sudah banyak kegiatan kami mulai dari awal di Madiun, di Jombang, di Jakarta, yang terakhir di Ibnu Holil sudah cukup banyak. Ini sudah menjadi artis dan aktor YouTube semua. Oke. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, Pak Yai pun rawuh. Monggo. Silakan. Untuk lulusan SMP yang mau melanjutkan ke Pondok Pesantren Ibnu Holil, otomatis nanti mengikuti angkatan ketiga tanggal 2 Juli insyaallah. Tidak kanak semuntu ke Pondok Pesantren Ibnu Holil pada tahun ini, setelah lulusan ini anak-anak otomatis langsung mengikuti kegiatan hobi sikit buruh. Matur sekelangkung. Monggo dilanjut MC. Baiklah, merupakan rangkaian acara berikutnya yaitu pesan dan kesan wisudawan wisudawati dalam multi bahasa yang akan disampaikan oleh Ananda Muslim, Ananda Hafiz, Ananda Nikmatul Imaniyah, dan Ananda Maulida As'ari.
Saya ulangi sekali lagi, merupakan rangkaian acara berikutnya yaitu pesan dan kesan wisudawan wisudawati dalam multi bahasa yang akan disampaikan oleh Ananda Muslim, Ananda Hafiz, Ananda Nikmatul Imaniyah, dan Ananda Maulida As'ari. Sofiku aidiakum li Nikmatul Imaniyah binti Muhammad Syarif Sayulki bilugha al-Arabiyah al-Fusha. Lanjutake nepon sareng Ananda Khairul Muslim, putraipun Bapak Serap almarhum kalaban basa Madura. Disusul oleh Ananda Nafis putra dari Bapak Furi dalam bahasa Indonesia. And the next testimony will be delivered to Maulida Asari, putri dari Bapak Baihaqi, by using English language. While time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Permahisa Kelega Arosbaya, Fadilatah Mudirah Raudah Permahisa, Fadilatah Mudir Madrasatul Mutawassithah Darul Hidayah, Fadilatah Mudirah Madrasatul Thanawiyah Permahisa, wa ya ayyuhal hadirun al-kiram. The respectfully parents and audiences. Banda setajana cakancah sebadanang Yayasan Permahisa sasangat abtina sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan dan kenaikan kelas siswa-siswi Yayasan Permahisa Kelega Arosbaya. Salawat kalaban salam muka-muka kita tapaki da ajunan epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun al-kiram, kam ana mahvud liakuna qadiran ala qawli wada'an ala ram min syu'uri bithiqal syadid min sa'bi jiddan an naqula wada'an li jami'il anasir alladhi ma zalu yuqatilun min ajli hadhihi al-madrasah allati nuhibbuha hatta la astati' naqlah takriban أمام جميع الأشخاص الحاضرين في هذا الوقت. This school event so simple, but it saved a lot of memories, inner process that has been delivering us this moment. The time when our parents, our big families, our masters, and all people in this society, looking us directly with all feeling they have inside. This school is a silent witness for truly our spirit in the process of studying. We do hope you are always study exist taking of generation by generation till the end of the world, more and more developing by rising of a new better generation. Tiadalah kata yang dapat kami sampaikan, hanyalah sebuah kata maaf. Maafkan kami Bapak Guru, maafkan kami Ibu Guru atas kesalahan-kesalahan kami. Raja Pengarap tidak tina manabi bada pemator sekorang perjuga manabi bada ukara sekorang sae kalaban odagepon basah otaba pola tengka sekorang sae abtina nyun pagawora saku de Bapak ban Ibu Guru sedaja sekadin tok pemator dari abtina manabi bada salah lopot epon pemator dari abtina nyuwun pangapora sa akong da para ajunan sedaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan
acara selanjutnya yakni penampilan tari dari TK Permahisa.